Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat asar rahimakumullah. Ada satu penjelasan dari Rasulullah SAW tentang bagaimana seseorang sehingga bisa disebut bertakwa. Yang lebih hebatnya beliau menjelaskan dalam bentuk perbuatan. Jadi ada perbuatan Nabi yang bisa kita maknai sebagai potret, begitulah orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu nanti tanda keberhasilan puasa kita, tandanya kita sudah bertakwa, seperti yang dilakukan oleh Nabi itu. Menurut Sahal bin Sa'ad dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, bahwa suatu ketika ada seorang perempuan yang mendatangi Nabi. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin, yang dia itu membawa sebuah burdah, yaitu asyamlatu mansur fi hasyatiha. Itu sebuah kain semacam jaket yang bisa dipakai berselimut, yang di ujungnya itu ada renda-rendanya, barindo ujungnya itu. Dia bawa itu menghadap Nabi. Qalat, dia kemudian berkata, ya Rasulullah, nasajtu hadhihi biyadi. Kain ini ya Rasulullah, saya tenun sendiri dengan tangan saya. Jadi kayak orang marendo, nyembuik surang. Aksuka, saya pakaikan kepada engkau, maksudnya saya hadiahkan kepada engkau untuk dipakai. Jadi rupanya kain yang dia bawa itu ingin dihadiahkan kepada Nabi. Fa'aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Rasul kemudian mengambil selimut tadi, jaket tadi, karena memang Rasul membutuhkan. Jadi kebetulan Rasul sedang butuh, ada yang
menghadiahkan selimut itu, yang bisa diselimutkan ke badan itu. Jadi diterima oleh Nabi. Maka setelah itu pergilah wanita tadi. Fa kharaja ilaina kada sa'al. Kemudian Nabi mendatangi kami, yang ketika itu Nabi memakaikan hadiah yang diberikan oleh wanita yang datang tadi. Belum sampai Nabi duduk ketika mendatangi para jamaahnya, fajassaha rajulun minal qaumi. Rupanya ada seseorang yang tertarik dengan selimut yang dipakai Nabi itu, jaket yang dipakai Nabi tadi itu. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, uksuniha, ya Rasulullah, pakaikan selimut itu ke saya. Artinya agih hambo selimut itu. Padahal baru saja Nabi menerima dari seseorang, dan Nabi memang perlu itu. Faqala, Nabi jawab, na'am, jadi bicara Nabi. Tapi dia selesaikan dulu mengajarnya. Wa jalasa masyaallah fil majlisi. Nabi kemudian duduk dan mengajar seperti biasa. Setelah selesai, faqaraja, Nabi kemudian pulang. Summa tawaha, kemudian dia lipatlah selimut tadi. Summa arsala biha ilaih, kemudian dia kirimkan, dia berikan kepada orang tadi. Jadi hanya sekali Nabi sempat memakainya dan langsung diberikan kepada orang lain yang memintanya. Melihat kejadian itu, yang lain-lain tidak senang, tidak suka dia. Qala lahul qaumu, kepada orang yang minta tadi itu, kemudian yang lain protes itu. Ma ahsanta, apa yang kamu lakukan ini? Tidak baik-baiknya yang kamu kerjakan. Itu sesuatu yang tidak bagus itu. Sa'altaha iyyahu, kamu minta selimut itu, jaket itu dari Nabi, padahal dia sedang butuh juga. Waqad arafta annahu la yaruddu sa'ilan. Nah, ini katanya, kamu kan tahu Nabi itu tidak bisa menolak orang yang meminta. Nah, itu katanya. Ba'alo kok minta. Jalih Nabi itu paralu. Kita kan tahu Nabi itu kalau ada orang yang meminta, la yaruddu sa'ilan, dia tidak bisa, tidak mau dia itu menolak orang yang meminta. Jadi dia diomeli lah oleh yang lain. Maka kemudian dia menjawab, qala rajulun, dia kemudian menjawab, wallahi ma sa'altuha illa litakuna kaffani yauma amut. Katanya, saya tidak akan memintanya kecuali akan saya jadikan kain kapan ketika saya meninggal. Mungkinnya lah tahu kan meninggal atau ba'ala sakit kan, kemudian mintanya kain kapannya dari Nabi. Itu anak sedang pakai Nabi. Kemudian kata Sahal, memang benar begitu, ketika dia meninggal kafannya adalah kain yang dia minta pada Nabi itu. Apa yang bisa kita simpulkan dari cerita ini terkait dengan judul kita yang terkait dengan takwa, di mana takwa itu merupakan sasaran dari ibadah puasa ini. Salah satunya seperti yang disebutkan dalam ayat 134 surat Ali Imran tadi itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Seseorang yang mampu memberi baik ketika lapang maupun ketika susah. Apa yang bisa? Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Dia baru saja mendapatkan selimut itu, pemberian orang, dia butuh. Kemudian ketika ada yang minta, fa arsalaha ilaihi, dia kemudian juga kasih ke orang itu. Dan itu bukanlah sesuatu yang
terlalu sulit bagi seorang bertakwa. Para luluh yo, ketika dia mampu melakukan kebaikan itu langsung dia lakukan. Jadi kembali ke awal tadi, jika kita ingin mengukur nanti seberapa berhasil ibadah puasa kita, nah ini salah satu ukurannya nanti. Seberapa ringan kita mengeluarkan apa yang kita miliki ketika ada yang membutuhkan. Dengan demikian nanti kita bisa menjadi tahu seberapa meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.